Ini jadi menarik karena gue seminggu ini sering dicurhatin dengan teman. Mereka minta pendapat tentang sifat seseorang yang diistilahkan yang lagi tren itu narcissistic personality disorder atau NPD. Nah, itu istilahnya gangguan kepribadian narsistik lah gitu. Jika mau tahu lebih banyak silahkan lo buka referensi di Google, di TikTok, di mana itu banyak deh. Saya bersyukur banget nih Tuhan lindungi saya di kehidupan keluarga dan rekan kerja. Gak ada yang begituan. Semua saling menghormati dan baik-baik saja. Amin lah. Jadi gue coba kulik, gue rangkum sesederhana aja nih. Mudah-mudahan nggak salah. Zaman sekarang ternyata semakin banyak terjadi kasus seseorang yang kerjanya bertengkar dan didominasi oleh orang-orang kantoran tuh biasanya itu. Definisi tentang NPD itu banyak. Saya sudah banyak baca referensi, tetapi relatif nggak sama gitu. Nah, inti dari semua referensi yang gue baca ini gini. Nah, ini pasti nih, ini tidak meleset nih. Seseorang itu banyak musuh. Artinya dari 10 orang, 7 itu adalah membenci dia. Karena seseorang itu akan merasa tidak pernah merasa bersalah dan tidak mau minta maaf. Termasuk pertolongan dari orang lain pun pasti dan mutlak akan salah. Bahkan Tuhan juga akan disalahkan, dianggap tidak adil. Dan yang kedua, seseorang itu selalu bercerita bahwa dia adalah justru disakiti. Istilah itu playing victim. Yang ketiga, seseorang itu selalu menunjukkan kehebatan dirinya atau keluarganya. Misalnya nih, suaminya lulus akabri nih, baru lulus tes aja tuh. Pangkat taruna itu akan jadi gantungan kunci tuh, di mana-mana atau foto medsosnya, ya gitu, sama. Atau dia punya rumah gede, itu dikumpulkan kawan-kawannya di rumah. Dan lain-lain lah yang menunjukkan dia itu hebat. Nah, definisi-definisi lain itu bagi saya temporer. Jadi itu 3 kata kunci bahwa kecenderungan seseorang itu sudah diidap oleh orang itu. Dan dia adalah NPD. Clear, itu pasti. Nah, ini saran bagi orang yang berhadapan dengan orang dengan sifat yang demikian ya. Yang tadi 3 itu di atas. Pertama, jangan terlalu dekat. Cukup seperlunya saja dan hindarilah berkomunikasi jika tidak perlu dengan si toksik itu. Intinya wajib dihindari. Karena apa? Karena percuma, nggak akan pernah dia merasa bersalah. Korban dan sasaran NPD itu hanya semua orang dekat yang intens ketemu, siapapun dia. Jika mungkin nomor HP-nya jangan direkam gitu. Namun jika lo suami, sebagai suami atau istri atau mungkin adik lo atau keluarga atau posisi lo sebagai anak atau apapun lah, itu lebih baik tetap dihindari saja. Tidak berhubungan dengan NPD itu jauh lebih baik karena tidak akan ada kontribusi NPD dalam kehidupan lo, walaupun ada itu sedikit banget. Nah, saran gue kedua, mau tidak mau harus tahan diri. Omongan dia itu jangan dianggap. Percuma, omongan orang NPD itu sangat sadis loh. Membalikkan fakta, walau tak logis sekalipun. Yang ketiga, jangan pernah bantu dia apapun. Karena dia akan terus meminta tolong, minta bantuan, dan dia akan menyalahkan jika kelak lo tak mampu menolongnya. Lu kalau nggak mau nih, lu nggak mampu nih nolong nih, tetap saja lo salah. Nah, jangan berharap kelak lo ditolong balik sama dia. Kecil sekali kemungkinannya. Nah, yang keempat, jika si NPD itu ngatur-ngatur yang tidak rasional, ya diiyakan aja. Tapi abaikan, karena makin lo bisa diatur, makin rigid lo akan dikendalikan. Nah, semua itu jauhi. Bukan harus membenci ya, artinya hati-hati. Jika lo tertekan, pertama lo pasti akan marah dengan kata-kata. Bisa jadi lo maki-maki tuh. Kedua, jika lo sudah habis kata-kata, pasti lo pasrah. Dalam hati ini, ya udah serahkan aja, biarkan Tuhan yang balas gitu. Nah, yang ketiga nih yang harus amit-amit, tindakan lo bisa verbal, main fisik sama tuh orang NPD. Berabe lo.
Nah gitu saran gue bagi orang yang berhadapan dengan NPD. Nah bagi orang yang merasa banyak musuh, ini gue kasih tahu, lu itu NPD, silahkan lu overclaim. Gue tahu gak akan pernah sampai kiamat pun tidak akan ngaku atau merasa sebagai penderita NPD. Sedikit gue kasih tahu masa depan orang NPD ya. Ini definisinya simple, yaitu banyak musuh. Orang yang banyak musuh itu nggak akan ada teman, apalagi teman dekat. Exactly, pasti, kecuali teman yang jarang ketemu. Yang kedua, hidup NPD itu makin menderita karena di mana-mana semua orang akan berhati-hati, bahkan sudah protektif dan tidak akan simpati dengan orang-orang NPD. Yang ketiga, akan banyak disumpah orang. Orang NPD itu akan menerima karma buruk akibat orang tuh dizolimi lah gitu ya. Nah yang keempat ini parah. Keluarga NPD akan berdampak, dibenci sama orang lain yang sudah tersakiti. Itu dia. Nah kalau lo merasa banyak musuh dan kasihan dengan keluarga atau orang yang lo sayangin, si NPD itu, kalau bagi lo tempat di neraka, nggak masalah, lo udah siap. Maka cara satu-satunya berusahalah berubah dengan cara berdoa, memohon petunjuk kepada Tuhan. Hanya itu aja, just one. Walau gue tahu nih, jika NPD itu mau berdoa, doanya tuh cuma gini nih, balaskan dendamku kepada si A, kepada si B ya Tuhan. Kembali deh lo merasa playing victim, lo merasa korban. Cara lain nggak ada. Apalagi orang yang NPD itu datang sendiri ke psikolog. Atau jika Anda tulus sayang sama itu orang NPD, dampingi dengan super sabar. Begitu resepnya. Risiko orang NPD itu yang khususnya perasaan sensitif. Jika orang NPD dan sensitif, pasti akan didahului dengan penyakit asam lambung kronis, GERD, dan akhirnya gangguan kejiwaan. NPD itu akan gila nanti jika dia sensitif. Semoga kalian yang tanya ke gue bisa paham. Kurang lebih gue minta maaf nih. Mudah-mudahan gak salah. Oke, clear.